Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mastaraw bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mastarau, bi'sama seburuk-buruknya sesuatu, atau alangkah buruknya. Bi'sama alangkah buruknya sesuatu atau seburuk-buruknya sesuatu. Istarau, yang mereka jual atau yang mereka tukar. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi sebelumnya itu orang-orang Yahudi ini sebenarnya mengajak beriman kepada orang-orang Madinah, kepada Bani Ansar yang pada saat itu mereka ini kaum jahiliyah yang kufar terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab pada saat itu mengajak kepada orang musyrik Arab. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka dalam keadaan kafir. Ahli kitab itu selalu mengajak kepada mereka, ayo masuk kepada agamanya Allah, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka selalu mengajak, dan mereka biasa bertawassul, meminta pertolongan kepada Allah melalui Nabi akhir zaman. Sampai mereka berdoa, Allahumma ansurna alaihim, ya Allah tolonglah kami atas mereka kafir Arab, orang yang ingkar bin nabiyil mab'usi akhir zaman, wasilah nabi akhir zaman yang diutus akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad betul-betul diutus oleh Allah, kata orang yang dulu musyrik, orang-orang Arab pada dulu musyrik, malah mereka itu yang ahli kitab yang dulu mengajak untuk beriman kepada Nabi akhir zaman, ternyata malah mereka yang ingkar kepada Nabi akhir zaman, malah orang yang dulu statusnya kufur, malah mereka dilabeli dengan Ansar, kaum Ansar, di mana orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Orang-orang yang penolong di situ, penduduk setempat di Yasrib atau Madinah, itu disebut dengan kaum Ansar. Maka heranlah bagi orang Ansar itu, dulu mereka yang getol sekali mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Tapi ternyata gara-gara sesuatu yang mereka mereka ternyata yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang keinginan mereka. Seharusnya nabi-nabi mereka yang turun adalah akhir zaman itu adalah daripada golongan Yahudi, golongan daripada Bani Israel, sehingga mereka tidak beriman. Sama alangkah buruknya sesuatu atau seburuk-buruknya sesuatu, istarau, yang mereka jual atau yang mereka tukar. Ba'u, istarau ini bermakna ba'u, yang menjual siapa? Yahudi. Bihi, dengan ma. Jadi dengan ma itu adalah sesuatu. Anfusahum, pada diri mereka Yahudi. Anfusahum, pada diri mereka Yahudi. Rugi mereka itu. Terus haddaha minas sawabi,
Haddoha akan bagian ini ya. Betul. Haddoha akan bagian anfusihim. Haddoha akan bagian anfusahum ini minas sawabi dari pahala. Minas sawabi dari pahala. Jadi ada hakikat transaksi mereka ini adalah merugi. Makanya mereka menggunakan apa, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bi'sa. Jadi Al-Imam Jalaluddin menjelaskan bahwa kata istarau ini bermakna ba'u. Intisarinya adalah kaum Yahudi ini telah melakukan transaksi yang paling buruk dalam sejarah hidup mereka. Apa? Sesuatu yang mereka jual adalah diri mereka, anfusahum. Diri mereka sendiri yang dijual, atau lebih spesifiknya lagi haddaha minas sawab. Bagian atau jatah keuntungan diri mereka untuk mendapatkan pahala dan surga di akhirat nanti. Seharusnya mereka ini kan sudah beriman, sudah tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman sebelum yang lain mendapatkan kabar, sebelum yang lain mendapatkan hidayah, mereka dapat duluan. Artinya pahala dan surga itu sudah mereka patok masing-masing, bukan hanya di BJI. Nah, BJI kayaknya bermasalah, masih tanahnya itu nggak bermasalah sebenarnya. Ini yang kemudian bagian jatah mereka, keuntungan mereka akhirat ini ditukar aset yang abadi itu, kemudian demi mendapatkan, nah ini nanti akan ada di belakang ini. Ayo lanjut dulu. Wama adapun emma ini kan ada bi sama emma. Nakiratun yaitu nakirah bermakna umum, bimakna syai'an dengan makna syai'an, bermakna sesuatu. Wa ma adapun ma nakiratun yaitu nakirah bimakna syai'an dengan makna syai' sesuatu. Tamyizun yaitu menjadi tamyiz penjelas li fa'ili bi'sa bagi fa'ilnya bi'sa, subjeknya lafaz bi'sa. Wal mahsusuh adapun kedudukan mahsus. Mahsus ini yang ditentukan. Memang ada bab bi'sa dan nikmah ini yang mana ada pujian dan celaan. Menggunakan kalimat bi'sa itu ya jelas celaan, hinaan. Kemudian bizami yaitu kecaman. Mahsus yang ditentukan kecaman ataupun celaan. Ayak furu adapun ini menjadi mubtada. Ayak furu mengkufuri siapa Yahudi, ini adalah masdar ma'awal. Ayak furu mengkufuri siapa Yahudi, ay kufruhum yakni kekufuran Yahudi. Jadi khabarnya ini dibi sama ya, menggunakan masdar ma'awal ya biar jelas ada zamannya. Cuma bisa ditakwil menjadi kufruhum. Ayat furu ini kita cari kafara yakfuru kufron. Kita cari dulu kalau mau mentakbirnya, cari dulu masdarnya, kemudian datangkan fa'ilnya. Setelah datanya kalau terdiri dari isim dhamir, maka jadikan mudhof ilaih daripada fa'ilnya itu. Jadi kufruhum. Kedudukan i'rabnya karena ini adalah kedudukan rafa, maka kita harkatin rafa, kufruhum. Jadi mereka ini kan mubtada'nya ini. Artinya kekufuran mereka ini adalah seburuk-buruknya transaksi mereka. Seburuk-buruknya apa? Jual beli mereka. Karena mereka itu menukar dirinya yang fana ditukar dengan yang abadi, surga, pahala, ini yang abadi.
Ya, mereka kufur ya terhadap apa? Kufurnya terhadap apa? Al-Quran, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apa terhadap apa kufurnya? Bima anzalallahu. Bima kepada apa? Bima kepada apa anzalallahu? Anzalah yang menurunkan. Siapa Allahu, siapa Allah? Minal Qur'ani, dari Al-Quran. Jadi sebenarnya bi sama ini kalau dalam nahu, ma ini nakirah yang menjadi penjelas betapa buruknya, betapa celanya, betapa hinanya kaum Yahudi. Karena apa? Karena kufur kepada Al-Quran yang telah Allah turun. Kenapa mereka kufur kepada Al-Quran? Baghyan, karena dengki. Baghyan, karena dengki. Baghyan ini maf'ulun lahu, menjadi maf'ul li ajli. Makanya berangkat nasab. Menjadi maf'ul li ajli liyakfuru, untuk lafaz yakfuru. Baghyan artinya ini adalah alasan kekufuran orang-orang Yahudi disebabkan dengki. Ini adalah motif utama penolakan penolakan orang Yahudi, ya, diantaranya adalah rasisme dan kedengkian. Rasis yang kemudian mengapa mereka menolak Al-Quran padahal mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar. Ini Al-Quran itu menggunakan baghyan. Baghyan ini adalah melampaui batas. Kemudian terus ai hasadan, yakni hasad dan dengki. Ai hasadan, ai yakni hasadan, karena dengki, ala ayyunazzilallahu, atas ayyunazzalah, bahwa telah menurunkan Allahu, siapa Allah, bitahfifi, dengan tahfif tidak menggunakan tasdid, wa tasdid dan menggunakan tasdid. Bisa menggunakan ayyunzila, ada yang membaca ayyunzila, ada yang membaca ayyunaz. Kalau nazzala yunazzilu, kalau yunzila anzala yunzilu, ayyunzila. Dengki terhadap apa yang telah Allah turunkan, min fadlihi, dari karunia Allah. Min fadlihi, dari karunia Allah, apa? Berupa apa? Al-wahyi, berupa wahyu. Alaman, atas orang, yasha'u, yang berkehendak siapa Allah, lirisalati, untuk menjadi rasul atau pengemban risalah kenabian, lirisalati, untuk mengemban risalah kenabian, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Jadi ini motifnya ya rasis sebenarnya, motifnya karena bermotif dengki. Ini yang kemudian dengki ini apa? Penyakit dengki ini yang dihinggapi hati mereka dengan hasad yang akut. Mereka tidak terima secara ego dan rasial ketika Allah menurunkan karunia-Nya, yaitu berupa wahyu, dan kepada wahyu itu diturunkan kepada nabi yang tidak mereka sukai, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang bahaya sekali. Dia mengendaki nabi itu dari siapa? Dari kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi itu, mau Yahudi Madinah itu menyangka nabi terakhir itu akan lahir dari bangsa Israel, tapi ternyata ketika Allah memilih Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab, mereka menolaknya murni karena gengsi. Ini kan berarti rasis. Dasarnya ada apa? Dasarnya adalah karena hasad. Nah, ini kalau kita baca di dalam kitab Isyari Al-Kushairi,
Ini hasad ini yang menurunkan mereka dari tempat kemuliaan ke dasar kehinaan. Makanya menggunakan bisa. Artinya melihat mereka itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu awalnya mulia. Mulianya apa? Mereka menerima kitab Taurat. Yang jelas kitab Taurat itu sama seperti Al-Quran, menjadi petunjuk hudan bagi mereka. Kemudian diutus banyak nabi dari kalangan mereka. Mulia. Menjadi umat pilihan pada masanya, ya mulia. Inilah kemuliaan. Namun ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail, mereka tidak menerimanya karena apa? Hasad, iri, dengki. Mereka menginginkan kenabian itu tetap pada Bani Israel. Nah, hasad ini yang kemudian menjatuhkan kemuliaan menjadi kehinaan. Akhirnya apa? Akibat dengki, hati menjadi sempit, menolak kebenaran, dan kehilangan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Ketika mereka tidak rela terhadap keputusan Allah, yakni seperti Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, Allah berhak memberikan kenabian kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Seharusnya mereka kalau memang betul-betul beriman, siapapun yang dipilih Allah, mesti harus diikuti. Makanya kita ini kalau kita dalam tazkiyatun nafas, dalam pembersihan jiwa itu, jangan pernah sekali-kali kita itu berburuk sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita yakini bahwa setiap apapun yang Allah bagikan kepada kita, yakinlah itu adalah yang terbaik. Jangan pernah kita berburuk sangka. Makanya mereka ini dengki. Dengki ini sebenarnya tandanya, dengki ini begini. Ketika orang lain, ketika kita menginginkan kenikmatan yang berada, tidak suka kepada kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain, kemudian kita menginginkan kenikmatan itu hilang, maka itu sudah dengki. Pak Leman suka ngerokok, sumpamanya, semoga Pak Leman gak ngerokok lagi. Kebalikannya. Gitu. Seumpama. Artinya kalau merokok itu menjadi nikmat, maka ingin hilangnya nikmat dari Pak Leman, apalagi semoga rokok itu bisa saya ambil. Nah, itu akhirnya itu menjadi status dengki. Nah, orang-orang Israel itu dengki. Sehingga mendatangkan kemurkaan yang baru kepada mereka. Padahal sebelum terjadi kemurkaan yang baru ini, dulunya juga pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena tidak menerimanya Isa, dimurkai. Tidak menerimanya Taurat, dimurkai. Dan dengan ini datang lagi ketidakimanannya, keingkarannya, mengingkari Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi. Karena sebelumnya mereka sudah memiliki dosa. Membunuh para nabi sampai 70 orang sehari. Habis membunuh, mereka pergi ke pasar biasa saja jualan. Habis itu besoknya bunuh lagi. Inilah orang-orang Bani Israel. Melanggar perjanjian dengan Allah, mengubah isi Taurat, menyembunyikan kebenaran. Ini adalah dosa-dosa besar yang mereka ambil. Makanya kemudian kenikmatan mereka ambil. Kenikmatan yang ada di mereka itu Allah ambil. Makanya apa yang pelajaran yang dapat kita ambil dari kitab Isyari Al-Qushairi ini? Pertama, hasad adalah penyakit yang dapat menghilangkan kemuliaan. Orang yang awalnya memiliki ilmu, ahli kitab ilmu, kemudian kedudukan, orang-orang ahli kitab memiliki kedudukan, tapi jatuh karena iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini. Terus apa lagi yang bisa kita petik? Ridho terhadap ketentuan Allah merupakan tanda keimanan. Jadi kita ridho terhadap apapun ketentuan Allah, berarti kita sudah beriman. Kalau kita tidak ridho, Allah berikan ujian, tidak terima kita diuji seperti ini, berarti keimanan kita goyah. Allah itu berhak memilih siapa saja untuk menerima karunia-Nya, dan Allah berhak pada siapa saja Allah cabut karunia itu. Tapi semoga Allah turunkan karunia itu kepada kita semua. Amin. Allahumma.
Menolak kebenaran karena hawa nafsu lebih berbahaya daripada tidak mengetahui kebenaran. Jadi kita menolak kebenaran lebih baik menolak kebenaran karena hawa nafsu lebih berbahaya daripada tidak mengetahui kebenaran. Artinya lebih baik tidak tahu sama sekali daripada kita menolaknya karena tahu. Nah, kaum Yahudi ini mengenal sifat Nabi sebelumnya. Tapi ketika Nabi turun, mereka ubah. Matanya, rambutnya, kulitnya, semua. Yang kemudian juga dosa yang terus diulang dan ditambah akan menumpuk kemurkaan Allah. Yang dulu saja dimurkai Allah, kemudian datang lagi murka yang lain. Ini. Terus Faba'u, maka kembali siapa Yahudi. Faba'u, maka kembali, ay raja'u, pulang, kembali, ay raja'u, yaitu kembali, yakni kembali, bighadabin, dengan membawa murka, minallahi, dari Allah. Jadi mereka pulang yang membawa murka Allah. Mereka nanti akan kembali kepada akhirat yang membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan diantara terus bikufrihim, sebab kekufuran mereka Yahudi, bikufrihim, sebab kekufuran Yahudi, bima anzala, dengan apa yang Allah turunkan. Bima, dengan apa, anzala, yang telah Allah turunkan kepadamu. Nah, jadi Allah murka, jadi mereka kembali, mereka pulang membawa murka Allah. Terus watankiru, adapun lafaz nakirah, watankiru, adapun lafaz nakirah ini litakdim, yaitu untuk membesarkan. Ini kalau rahasia sastra dalam belaghah at-tankir litakdim. Jadi lihat di dalam bighadabin ini, kalau kita kan belajar jurmiahnya tadi itu kan ada ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau ma'rifah sudah khusus. Ini apa namanya nih? Mangko. Mangko ini kalau jenengan menyebut mangko itu umum. Tapi kalau sudah bilang mangkoknya Pak Komar, ini sudah menjadi khusus, hanya punyanya Pak Komar. Nah, di sini disebutkan bighadabin, ini adalah umum nakirah. Ditulis bentuk nakirah tanpa alif lam, tanpa harkat tanwin, dan berharkat tanwin, tanpa alif lam dan berharkat tan. Fungsinya untuk apa? Litakdim, untuk menunjukkan betapa dahsyat dan mengerikannya dan betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Ini digambarkan oleh kata-kata biasa, sudah bisa ditebak. Cuma begini ya, kita harus sepakat nih bahwa tafsir ini sebenarnya tidak secara murni menafsirkan betul-betul apa yang difirmankan Allah. Tafsir ini sebenarnya malah mempersempit makna yang Allah sampaikan kepada kita. Artinya kalau kita menemukan tafsir yang lain yang berbeda dengan ini, wajar. Karena sebenarnya tafsir ini malah mempersempit firman yang asalnya ketika tidak ditafsirkan. Al-Quran ini kan luas sekali cakupannya, tapi ketika ditafsirkan malah tambah sempit. Sehingga ada potensi berbeda-beda penafsiran di dalam ini. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Artinya kita ya ketika kita mengkaji tafsir Jalalain ya nikmati ini saja dulu. Ya makanya sering kita bertolak belakang antara tafsir ini disanggah kemudian oleh tafsir Sawi, hasyiahnya. Terus kemudian menggunakan bighadabin, ini adalah rekam jejak kemurkaan masa lalu juga. Maka mengapa disebut di atas kemurkaan yang lain? Nah ini ala ghadabin, atas murkanya. Ini kan ada bighadabin ala ghadabin. Jadi mereka itu membawa
Mereka kembali membawa murka ala ghadabin atas murka yang lain. Artinya sebelumnya sudah ada ini adalah ada rekam jejak. Mengapa disebut di atas kemurkaan yang lain? Karena mereka telah menumpuk kemurkaan Allah sejak zaman dahulu. Kenapa? Terus baca dulu. Istahakku berhak siapa Yahudi kepada ghadab min qablu dari sebelumnya. Jadi memang berhak mendapatkan murkanya Allah ya, memang berhak. Kenapa? Bitadiyyi'it Taurati, karena mengabaikan Taurat atau menyia-nyiakan Taurat. Wal kufri bi Isa, dan kufur kepada Isa. Jadi yang pertama, menyelewengkan, membuang dan menyia-nyiakan hukum di dalam kitab Taurat. Mereka sudah tahu, Pak, di dalam kitab Taurat bahwa ada sifat-sifat Rasulullah, bahwa ada akhir zaman. Hanya gara-gara tidak turun perintah wahyu itu kepada Bani Israel, kemudian mereka mengingkari. Ini kan ego sekali. Seharusnya mau dari siapapun turunnya wahyu yang diberikan oleh Allah, mau dari orang Madura atau Madura lagi semuanya. Cuma sampai sekarang nggak ada nabi dari Madura. Dari Bogor, dari Sunda. Ini harus diimani. Tapi kalau sekarang nggak ada, ya, sesat itu kalau ada dari Sunda. Kenapa? Nggak ada, karena Nabi akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang kedua adalah wal kufri bi Isa, kekufuran mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya kufur, bahkan mau menyalib Nabi. Yang Allah angkat Nabi Isa ke langit. Disalib. Jangan sampai sekarang diabadikan oleh mereka setiap ada orang yang naik ke atas di Arabnya. Kenaikan Yesus. Terus walil kafirinah, dan yaitu bagi mereka orang kafir, bagi orang yang kafir, yang ingkar. Ini akhir penderitaan mereka ini. Walil kafirinah, dan untuk orang yang kafir adapun siksa muhinun, yang menghinakan. Jadi ditutup dengan ulil kafirina azabun muhin. Apa tafsirannya? Dzu ihanatin, yang menghinakan. Mufassir menegaskan kata dzu ihanatin, azab yang mengandung unsur perendahan dan penghinaan. Kesimpulannya, karena di dunia mereka menolak kebenaran akibat kesombongan. Sombong, angkuh. Kan angkuh mereka, keangkuhan suku. Gara-gara, saya ini Bani Israel, saya ini adalah Bani yang terpilih. Memang terpilih kan mereka itu, Nabi banyak. Mempertahankan gengsi, jabatan atau riasah, maka Allah membalas mereka di akhirat dengan azab yang tidak hanya menyiksa fisik, tapi melainkan menghancurkan harga diri dan menghinakan mereka sehancur-hancurnya. Buktinya apa? Ya, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu mereka ya sampai sekarang nggak selesai itu konflik. Nggak bisa tidur, Pak, ada konflik itu. Kita punya teman saja nggak ada punya musuh, itu masih dibuat nggak bisa tidur, apalagi memang punyamu. Entar rudal dari Iran datang, rudal dari kan nggak bisa tidur, Pak. Rakyatnya nggak bisa tidur, walaupun memang cerdas karena orang pilihan. Yalah, karena mereka pilihan kita cukupkan lah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.